abang kakak ayah bunda yang baik dirahmati Allah. Ada yang sudah dapat informasi di sini meninggalnya hari apa? Belum. Siapa tahu di Batam lebih sudah dapat informasi. Ada yang sudah dapat bocoran amal soleh mana yang sudah diterima Allah? Ada yang sudah dikasih ijazah atau sanad gitu pasti masuk surga? Belum. Ada yang di sini sudah bisa dapat keyakinan bahwasanya pasti lulus dengan predikat husnul khatimah? Belum. Apa alasan kita sombong sama orang ya? Kenapa kita mandang orang tuh kayak kecil gitu depan mata kita ya? Apa karena sudah haji furoda? Atau karena sudah umroh 100 kali? Atau karena tahajud kita jam 12 siang? Atau sudah naik motor sampai ke Sabang? Apa alasan? Lahir dibantu orang, mati dikuburkan orang, kain kafan kena bungkuskan orang. Kenapa lah kita jahat sama orang? Apa kira-kira? Saya tadi mau bahas yang lain gitu, tapi tiba-tiba materi ini pula yang keluar. Wajahmu adalah kontenku. Orang sombong sama kakak itu ada 4 hal yang bikin sombong. Tulis ya, nanti keluar di ujian. Pertama, hajia. Jadi ada 4 yang bikin orang tuh bisa terjerembab dan masuk ke zona al-ujbu atau al-kibru. Hajia. H yang pertama adalah harta. Jadi waktu Sa'labah miskin itu sopan sekali sama Rasulullah. Habis selesai sholat hilang, selesai sholat hilang. Kemana kau Sa'labah? Aku gantian sholat kain nanti sama istriku. Doakan aku ya Rasulullah supaya aku nih kaya raya, nyamanlah aku nih berbagi. Oh iya kata Rasulullah, didoakan. Begitu dah kaya hilang, zakat tak mau dia bayar lagi. Sampai di zaman Umar bin Khattab zakatnya tak diterima. Itu orang tinggalnya bukan di Batam, itu orang ketemu sama Rasulullah gara-gara harta masuk paret ya. Siapa yang waktu miskin datang ke ustaz, waktu miskin datang ke pondok, waktu miskin banyak utang dulu rajin ke pesantren, ikut kajian, begitu udah mulai kaya naik jabatan hilang? Tidak ada di sini. Saya tengok muka-mukanya, muka surga semua. Amin. Ya kan? Punya jabatan, tidak sombong, baik-baik semua orang-orang itu. Betul tak? Kenapa nganggunya kayak tidak ikhlas itu? Sakit kan? Harta, Avanza, stroberi, mangga, apel, motor apa? Beat, kudu, odong-odong. Harta jadi simbol kebanggaan. Tinggal di komplek mana jadi simbol pride. Seolah-olah dia sudah punya segalanya. Kalaulah memang harta itu simbol kemuliaan, yang pertama kali masuk surga harusnya korun. Betul kan? Abang kakak yang hari ini minder karena tak berduit, abang kakak tuh minder gara-gara apa? Ada banyak saklabah modern hari ini yang merasa sudah segala-galanya dengan harta. Pokoknya ketemu orang bisa jilat, tidak peduli itu manusia atau es krim, kan harusnya dijilat es krim.
Ini pimpinannya dijilat, komandannya dijilat, atasannya dijilat. Yang penting dapat 3C. Tahu 3C? Cuan, cuan, cuan. Karena otak dia, kalau aku tak kaya, aku injak-injak. Udah kaya, aku bisa segala-galanya. Aku akan lakukan apapun untuk dapat harta itu. Padahal abang kakak, kalau bicara duit, duit itu level paling rendah. Mohon maaf ya, agak ekstrim saya nyampaikan. Nggak usah jadi orang Islam kalau cuma mau cari duit. Jadi orang kafir aja langsung dapat duit. Murtad, banyak duitnya. Ada yang mau? Benar sikit. Ini kan udah akhir bulan, lumayan lah nambah saldo. Hah? Yuk, ada yang mau gak? Saya pernah dapat info di suatu daerah. Dia bilang, tengok tuh orang Islam miskin, ke masjid ya sendal hilang. Kami kaya-kaya, tengok tuh mobilnya. Sedih sekali rasanya gitu. Kemuliaan itu hanya ditengok dari segi harta. Tapi saya ngomong gini, belum titik, masih koma. Supaya harta itu tidak jadi bahan sombong, letakkan pada tempatnya. Di mana? Di kaki, di tangan, tidak boleh masuk di hati. Pakai motor Honda Beat ke masjid bagus, tapi kalau bisa pakai Ducati sama Harley Davidson ke masjid jauh lebih bagus. Bisa dipahami kira-kira? Nyambung gak nih? Motor kredit ke masjid masih mending, jauh lebih bagus lagi. Sudahlah motornya 1 miliar, cash lunas ke masjid paling depan. Ini macam memang Korun kaya neraka, tapi ada Sulaiman kaya raya surga. Saya tidak marah, ini ngetes mic ya, suaranya bagus nanti. Katanya ini komplek elit kan. Abang kakak, jangan kebanyakan nonton sinetron. Jangan dikira harta itu hina. Banyak orang hari ini semenjak katanya hijrah, lalu tidak mau berdagang, tidak mau jualan, tidak mau berusaha. Sorry ya, saya nyebutnya pemalas berbalut spiritual. Utsman bin Affan itu semenjak kenal Rasulullah makin laju jualannya. Abdurrahman bin Auf pindah ke hijrah ke Madinah, dikasih istri tak mau, kasih duit tak mau. Apa pertanyaannya? Mana pasar? Jadi kita yang hari ini abang-abang, terutama adik-adik saya nih, yang paskas nih, kalau udah pakai baju paskas, jangan malu-malukan Islam ya. Soalnya situ ada pasukan amal soleh, bukan amal salah. Awas kita kalau jadi pemalas. Nongkrong di warung kopi, pakai baju paskas, pakai kopiah. Mana kok boy? Tenang, rezeki dari Allah, pemalas. Mendingan tak usah pakai baju itu. Itu simbol Islam. Hari ini orang mengaku-ngaku qanaah, berpuas-puas dengan harta, padahal pemalas. Masa pulsa istri yang belikan, dia ngerokok ya kerjanya, main judi online, sedekahnya di slot. Ya kan? Nggak ada di sini, tenang aja. Yang saya omongkan ini nggak ada semua di sini. Nggak ada. Begitu dia kenal Islam, begitu dia kenal dakwah, yang namanya Abdurrahman bin Auf justru makin semangat menjemput rezeki yang halal untuk menolong agama Allah. Jadi kalau ada orang yang katanya hijrah atau katanya udah kenal dakwah, apalagi bajunya sudah bikers, subuhan berdiri sejak jam 4.00, bayangkan tuh jam 4 udah berdiri dah. Tapi ada yang lebih hebat lagi, Nyonya Menir katanya berdiri sejak 1926. Ada yang nyambung, ada yang tak nyambung, tidak apa-apa lah. Memang kadang-kadang akhir bulan itu berpengaruh sama otak gitu ya. Alami, agak lama mikir. Maksud saya cerita ini di awal, abang kakak sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan anti sama yang namanya harta dan kekayaan. Kuasai duit itu, pegang pasar itu, belajar ilmu marketing. Bagaimana caranya belajar ilmu business to customer, B2C atau B2B. Upgrade ilmu, belajar ilmu copywriting, gimana cara jualan online, gimana cara dapatkan barang stok lebih murah, gimana cara supaya orang tuh mau ikut join, bagaimana orang supaya bisa beli barang kita lebih baik. Give more. Rasulullah waktu sahabat buka pasar cuma 2 aja bilangnya, tepatkan timbangannya dan lebihkan.
Pindah semua market-market orang-orang kafir itu ke para sahabat di Madinah. Jadi kalau Masjid Nabawi sebelah lurus, misalnya ini ada kiblat nih, sebelah sana itu kan makam Baki, tapi yang sebelah sini itu zona-zona pasar. Nah, Rasulullah tadinya bikin market pasar itu untuk internal orang muslim aja, tapi orang-orang kafir akan pindah karena dua pesan Rasulullah: tepati timbangannya dan lebihkan. Jadi abang-abang, kakak-kakak yang hari ini berdagang, berjualan, jangan berhenti dagang, teruslah belajar, berpikir inovasi. Anak-anak muda yang hari ini banyak bujang-bujang jomblo, rahimahumullah, saya ketemu banyak yang takut nikah. Nggak ada kan di sini kan jomblo kan? Ada. Udah 25, udah 27 umurnya. Ya, nggak berani nikah. Yang ukti-ukti malar, yang ikut kajian-kajian pranikah. Tak ada yang ngelamar. Laki-lakinya nggak laki-laki, labi-labi. Yang gatal malah bapak-bapak yang nak ngelamar. Oh bapak-bapak, dengar nih. Malah di warung kopi, kalau aku dapat lagi nih, wah, di warung kopi singa. Apa? Singa. Balik ke rumah? Jadi kucing. Yang jomblo tak berani ngelamar. Saya kalau laki-laki yang jomblo minta carikan ukti-ukti gitu, gampang nilaikannya. Yang pusing nih ketika awat-awat, Ustaz saya punya anak perempuan gini, tolong carikan laki-laki Ustaz. Udah saya bilang, nyari laki-laki hari ini, ya Allah, luar biasa. Tahu labi-labi? Nah, itulah dia. Ada yang laki-laki dari sini? Ada? L laki-laki itu kan 2 kali kan? Laki-laki punya 2 L. L yang pertama love. Apa yang pertama? Love itu dalam bahasa Arab namanya mahabbah, hubbun. Mahabbah apa yang pertama yang harus dimiliki laki-laki? Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Maka dia punya keyakinan, dia bangun subuh, yang lain tidur beliur-liur, dia sudah bangun. Itu laki-laki. Kenapa? Cinta sama Allah. Kau ngapa boy ke masjid kok wangi sekali? Aku cinta sama Allah. Maka yang sudah pakai atribut dakwah, cium-cium jaket-jaket itu jangan sampai kok bengam terus pede sekali puluh orang ya. Saya tembak-tembak aja nih. Banyak muslim hari ini bau bengam, sorry to say. Apa? Tahu bengam? Do you understand? Bau kudanil tuh. Nanti baper saya ngomong kayak gini. Wangi lah, ketua. Muslim tuh harus jangan sampai ini setahun tak cuci. Memang hitam. Cuci rompi tuh. Nanti baper. Bulu hidung cukur. Gigi sikat. Ketiak cukur. Ada kan deodoran untuk bulu ketiak, untuk ketiak tuh supaya tidak bau. Mulut jaga bau aromanya, ada permennya, ada habatus sauda. Wangi itu sunnah. Apa? Wangi itu sunnah. Jadi orang tuh bukan tertarik sama dalil di awal. Memang penampilan bukan yang utama, tapi yang dilihat paling pertama. Berani, apa? Bersih, rapi, dan wangi. Rapi, begitu sujud terusan Suez terbuka. Tahu terusan Suez? Saya pas di belakang itu rasa nak gesek tunai ya rasanya. Ini contoh ya, saya contohkan. Lihat baju kaos saya. Nampak tak? Panjang. Supaya terusan Sueznya tak nampak. Mau kasih tahu aja, ini dapat jadi modelan store. Tulisannya apa? Pernah salah, pengen ini baju baru itu. Promosi sudah kasih tahu aja. Jadi ini adalah billboard dakwah. Baju itu tulisannya ada pesan-pesan, ya kan? Ingatkan diri. Saya pakai baju ini mengingatkan diri saya, oh aku pernah salah sama mama, salah sama adik-beradik, salah sama istri, salah sama anak, salah sama diri sendiri, bohong, dusta, ngomong merapot, banyak dosa saya. Begitu saya pakai baju ini, ya Allah saya pengen soleh, ya Allah saya pengen berubah, saya pengen diri saya lebih baik daripada saya yang kemarin. Saya dulu kena riba, saya dulu punya utang. Astagfirullahaladzim, salah saya ya Allah. Jadi begitu saya duduk istighfar tuh terasa gitu, mudah-mudahan baju ini jadi doa gitu.
Abang-abang yang pakai baju rapi-rapi ke masjid, jangan dah seminggu pakai baju itu terus. Giliran ngadap Allah, ya Allah, giliran ngadap Allah bengam, bau Daniel tadi saya bilang. Giliran ngadap manusia, ngadap investor, ngadap pengusaha, wanginya luar biasa. Kakak-kakak, pakai mukena yang bagus kak, jangan yang betai lalat, daster bau belacan. Ya kan, punya mukena bagus, jilbab bagus, pakai kak. Nanti kakak mati, istri baru yang makai. Apa kata istri baru? Wow, sedekah akbar. Ya Allah, pakai. Aku ngomong kau berdua. Simpan tumpuk, sedekahkan tak mau. Malah dia bilang tak punya baju, Ustaz, tak punya baju suamiku. Pakai datang tiap hari. Ada suara yang dirindukan tuh, abang harus cemburu. Apalah suara yang mereka rindukan? Pakai. Memang tak pernah ke mall, jarang ke mall. Tapi pakai datang tiap hari. Yang laki-laki malah simpan keranjang, tak pernah di check out. Wishlist. Kok kita ketawa? Kena ya? Laku ya? Yang sebelah sana malah check out terus. Yang sebelah sana tuh. Assalamualaikum. Kok jawab salam yang belakang emang terasa? Dikit bang, murah bang, kata dia. Cuma 2.500, 7.500, perintil. Korek hidung yang dibeli itu, korek telinga yang dibelinya. Tapi tiap hari pokoknya harus ada yang di check out. Yang ini bujang-bujang nih, keranjang, tak pernah sampai. Nah, yang ketawa-ketawa tuh pelakunya tuh biasanya. Apa dia pakai prinsip sesat? Mohon maaf ya, boleh setuju boleh enggak. Bagi saya itu prinsip sesat. Uang istri, uang suami, uang istri. Kau tak setuju tak apa-apa, balik keluar. Kita laki-laki, ya harus ada duit laki-laki. Manage dengan baik, tapi jangan berjudi, jangan main perempuan, simpan duit betul-betul. Ada sini singa-singa yang jadi kucing. Dapat duit semua serahkan ke istri. Nak sedekah untuk mama kandung yang tak punya duit. Kau bukan laki-laki, kau labi-labi. Saya tidak ngajak berdebat ya, boleh setuju boleh enggak. Tapi duit laki-laki itu harus ada. Ada kasus di sebuah tempat, saya tidak sebut nama tempatnya. Gara-gara secara psikologis dia kalah si laki-laki ini. Duitnya dipegang istri semua, pengaruh kalah, ibadah kalah, ketaatan kalah, ujung-ujungnya jadi hombreng nih laki-laki. Beristri, beranak, tapi selingkuh sama laki-laki. Kenapa? Nggak punya power. Sekalinya power, mukul. Maka antum tengok sekarang di sosial media banyak laki-laki mukul istri KDRT. Itu sudah kalah dari segi ketaatan, kalah dari segi duit, kalah dari segi finansial. Perempuan pengen menguasai semuanya. Katanya kesamaan, kesetaraan gender. Kami mau kesetaraan gender. Aku ambil posisi tukang gali kubur, bah. Belum ada tukang gali kubur perempuan, ambillah tuh. Bah, kalau kamu kesetaraan gender tuh manjat yang listrik, bah. Belum ada tukang manjat listrik yang listrik perempuan, ambillah tuh. Mana feminisme tuh? Kakak-kakak yang belum jadi istri, kasih tahu sama suaminya, bang, saya segini, insya Allah cukup, doakan saya bisa manage duit. Tapi saya tidak berhenti, doakan abang, semoga abang buka rezekinya banyak, halal berkah. Abang pergi kerja, adik di atas sejadah mengantarmu dengan 2 rakaat salat duha. Makan bakso di rumah Bu Wiwit, so sweet. Apa? Sayangnya yang berhayal gitu, yang belum punya suami. Yang udah punya suami yang mau pergi lah sana, bang, berapus lah kau kata dia. Manalah suaminya tidak selingkuh, manalah suaminya tidak nongkrong di warung kopi. Sekarang Maret tuh yang minimarket tengok kenapa banyak kursi sekarang di depan. Itu tempat untuk laki-laki temenung. Sandar, ya. Balik enggak ya? Tak balik rindu, balik rumah nenek lampir. Ini bukan di sini. L yang pertama, love. Mahabbatullah wa mahabbatur Rasul. Kalau dia sudah cinta sama Allah, cinta sama Rasul, pasti laki-laki ini rajin. Itu idealismenya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ini laki-laki tidak mungkin pemalas, karena nabinya tidak malas. Ini laki-laki tidak mungkin busuk baunya, tidak mungkin bengam, karena nabi tidak bengam, wangi. Itu cinta kepada Allah, idealisme. Tapi konkretnya gimana ya man? L yang pertama, love. L yang kedua adalah life skill. Apa yang kedua? Life skill.
life skill, harus punya keahlian. Misalnya pandai bertukang, pandai ngurus listrik. Karena nanti pasangan yang belum nikah berapa? Ada nggak sih? Saya mau nengok muka yang belum nikah mana? Perempuan yang akan kalian nikahi itu tidak banyak syaratnya, cuma minta satu. Cuma minta berapa? Satu. Yaitu semuanya. Apa yang dia minta? Semuanya. Jadi tukang kebun binatang, jadi tukang bersihkan WC, jadi tukang storyteller, jadi pendengar yang baik, ya. Jadi pencari nafkah, jadi orang yang mendengarkan dia, punya perhatian, punya banyak duit, nemankan dia pedicure, manicure, cukur. Dia tidak minta banyak, dia cuma minta satu ya. Semuanya. Maka kau harus punya life skill. Life skill itu skill kehidupan. Salah satunya memaafkan, mengalah, diam di waktu yang tepat. Kalau dia lagi ngomel, jangan dilawan. Makanya kan ada kalimat tuh, ini bergurau ya, saya pun tidak seberapa gimana. Cerita orang, kalau ada orang yang benar-benar salah, lalu dia ngaku dia salah, itu namanya orang yang jujur. Apa namanya? Tapi kalau dia ragu-ragu dengan kesalahannya, aku salah atau enggak ya? Salah atau enggak ya? Dalam aku jangan, aku yang salah. Itu namanya orang bijaksana. Apa namanya? Katanya kalau ada orang yang tidak salah tapi tetap minta maaf, namanya suami. Maaf sayang, maaf ya istriku. Itu life skill. Life skill. Sampai mana gitu nih? Karena kalau laki-laki tidak punya 2 L, love, mahabbatullah, mahabbatur rasul, dengan life skill, dia jadinya aki-aki. Apa namanya? Aki-aki, bukan laki-laki. Maka abang kakak ada yang abang-abang ada yang nyesal jadi laki-laki? Nyesal nggak? Kau ditakdirkan Allah jadi laki-laki, memang dikasih tanggung jawab sama Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallah. Ada kelebihan yang Allah kasih. Wa bima anfaqu, memang tangannya harus di atas. Itu tadi saya bilang, laki-laki harus punya love, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Habis itu dia harus punya life skill, harus belajar abang-abang. Apa bidang yang abang suka, apa bidang yang abang kuasai, pegang kuat-kuat. Yang Allah ajarkan ke kita, berdagang. Milikilah. Jadi saya sampai bilang sama adik-adik saya, kawan-kawan saya, berdagang itu sunnah. Dagang yang benar. Jangan anti sama duit. Berapa banyak orang dibeli 300.000. Namanya katanya bukan serangan fajar sekarang, sedekah subuh. Jangan ada yang mau terima ya duit-duit kayak gitu ya. Ini kadang-kadang kita pun teriak-teriak, nanti udah nggak jadilah saya lanjutkan. Udah paham kan? Ngeri-ngeri sedap barang itu. Tambah dosa ya, pikirkan dia ya. Jangan pikirkan dia ya, jangan pikirkan dia, jangan pikirkan dia. Tebak yang muka dia malah. J, jabatan. Anda udah paham kan? Udah lah. Satu Indonesia lawan sekeluarga. Lanjut ya. Ilmu. Saya tidak mau mengotori pagi saya. Satu berkunut, satu tidak pakai kunut. Satu baru belajar di ujung YouTube. Lalu yang tak pakai kunut langsung dolalah finnar, masuk neraka jahanam langsung. Saya bilang hebat. Dia orang dalam ke? Sejak kapan ada panitia sudah diumumkan nih? Hah? Gara-gara ilmu nih orang jadi sombong. Padahal yang berkunut ada dalilnya, tak berkunut ada dalilnya. Kenapa tidak berpikir tuh yang belum sholat subuh tuh gimana caranya supaya mau sholat subuh? Udahlah yang ke masjid dikit, seuprit, berkelahi, tengok siapa imamnya, tak mau aku imamnya gitu. Contoh, tidak ada di sini, ada. Siapa yang datang tuh, kata ustaz itu, tidak aku, bukan ustaz aku. Ada ustaz mubah sekarang, ya kan? Ustaz apa? Mubah. Ada ustaz, mungkin ada ustaz makruh juga ya. Soalnya ada yang bilang ustaz sunnah, ustaz wajib, ya, ustaz fardu kifayah. Kok ada kalau
maksudnya. Gara-gara apa sombong? Gara-gara ilmu. Saya ingat kalau cerita ilmu ini tentang Imam Abu Hanifah. Ada yang udah pernah dengar ceritanya? Belum? Mau saya cerita? Boleh? Imam Abu Hanifah itu nomor berapa di urutan para imam yang 4? 5? Saya nyebut 4, abang sebut 5? Pertama. Nomor 1 siapa? Imam Abu Hanifah. Nomor 2? Imam Malik. Nomor 3? Imam Syafi'i. Nomor 4? Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambal. Satu hari Imam Abu Hanifah, namanya tuh aslinya Nu'man. Dia juga dapat julukan Imam Al-A'zam, imam yang Grand Sheikh kalau sekarang bahasanya. Ya, Grand Sheikh. Kalau kita ini Grand Max, apa? Kita ini Grand Max ya. Kalau beliau Grand Sheikh. Satu hari Imam Abu Hanifah yang terkenal dengan kebijaksanaan ilmunya ini ditanya sama mama kandungnya. Ditanya sama siapa? Mama kandung. Kalau bahasa kita Melayu tuh, oh, nih, begitulah gitu ya. Kau tahu tak permasalahan ini? Mama kita tuh kan nengok kita budak kecil terus kan, sampai kapanpun. Itu artinya kasih sayangnya tak pernah berubah. Di mata dia kita tetap budak kecil. Walaupun kita udah berjenggot, dah tua, dan tetap bagi dia kita tetap budak kecil. Itu kasih sayang tak berubah. Tuan guru tuh dipanggil sama mamanya, Mat. Antum berani dipanggil Mat gitu. Jadi Imam Abu Hanifah ditanya sama mamanya, kau tahu permasalahan ini? Imam Abu Hanifah mau jawab, mamanya langsung bilang, kau tak tahu apa-apa, nanti aku tanya sama guru aku. Gurunya ini ustadz kampung. Mamanya nanya sama guru kampung ini di surau kecil itulah kira-kira. Lalu guru ini tak tahu jawabannya. Dia pergi ke Imam Abu Hanifah nanya, Tuan Guru, Syekh, ada seorang ibu bertanya kepadaku tentang ini. Kata Imam Abu Hanifah, aku mau jawab tapi satu syarat. Jangan pernah bilang kalau jawaban yang aku kasih ini datangnya dari aku. Coba bilang, apa syaratnya? Jangan kasih tahu kalau jawaban yang engkau dapat wahai Ustadz dapatnya dari Imam Abu Hanifah. Tahu yang nanya ini mamanya. Si Ustadz kampung ini tidak tahu jawabannya, nanya ke Imam Abu Hanifah, tapi dikasih pesan, nanti jawabnya begini, ini dalilnya, ini ayat Qur'annya, ini hadisnya, tapi jangan bilang dari saya. Deal, salaman. Baliklah Ustadz ini, terus kasih tahu ibu itu, Bu, saya sudah dapat jawabannya. Jawabannya itu begini. Senanglah mamanya Imam Abu Hanifah ini balik ke rumah. Semangat sekali dia. Mau ngapa? Mau ngasih tahu. Tuh kan, aku udah bilang, kau tak tahu apa-apa. Aku udah dapat jawaban dari Ustadz aku. Siapa yang kena gitu kan? Imam Abu Hanifah, yang julukannya Imam Al-A'zam. Imam Abu Hanifah marah? Gak ada. Hafal berapa ratus ribu hadis, 30 juz beres, semua keilmuan ngerti. Kita sholat jenazah yang masih pakai ruku. Kalau udah sholat zuhur berani semua, asar berani, giliran maghrib mundur sampai belakang dia kaulah. Bukan di sini. Oke? Yang sudah pakai baju bikers semua, paskas, minimal hafalah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, sama Al-Ikhlas. Tes lah bacaannya, certified. Bapak-bapak yang mau jadi dapat menantu, jangan cuma nengok motor kau apa, mobil kau apa, kerja di mana, tes baca Qur'annya. Bapak meninggal nanti harus ada yang nyolatkan. Jangan disuruh orang lain nyolatkan, ya tuh guna kau punya anak. Saya cerita padanya nih, kawan saya seumuran dengan saya 40 tahun, bapaknya meninggal, saya masih disuruh imam. Kau lah, saya bilang, ini bapak kau yang meninggal nih, saya bilang. Pakai kau dah, karena teman dekat kan. Saya ajarkan, pertama baca Al-Fatihah, 2 baca salawat, 3 doa, 4 doa. Gak berani, takut. Saya bilang 40 tahun dah umur kau ini, apa ceritanya, gak bisa diulang, gak ada siaran ulang. Bapak kau meninggalnya sekali ya, saya bilang. Betul gak saya ngomong? Kita laki-laki nih ya, yang bujang-bujang belajar sholat jenazah ya. Ada gak pelatihan sholat jenazah sini? Atau ada yang mau jadi tutorial jadi jenazahnya dulu?
Belajar bang, saya tahadus minikmah atas izin Allah. Waktu ayah saya meninggal tahun 2002, saya baru kelas 2 SMA. Alhamdulillah dipaksa mama saya masuk pondok, jadi belajar sholat jenazah. Waktu ayah saya meninggal, jenazah sudah di depan, saya disuruh mimpin sholat jenazah. Alhamdulillah masih bisa mimpin. Abang-abang berguna sedikit lah jadi laki-laki. Jelas? Mana laki-laki? Ada tak? Berani tak sholat jenazah? Berani mimpin? Tak pakai rukuk ya? Tak minta nih. Pak, bapak-bapak yang kaya-kaya, yang baik-baik, yang soleh-soleh, pilih pak, mau disolatkan jenazahnya nanti sama ustadz terkenal atau sama anak kandung? Bapak-bapak yang saya tanya di kandung bagian lo. Oh pak, mau disolatkan sama siapa pak? Nah, maka jangan cuma nanya IPK aja pak, nanya duit ya terus kau kerja di mana, bandingkan anak dengan ini, tanya ibadahnya, cek ibadahnya pak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita bujang-bujang mumpung belum punya istri, belum punya anak, belajar jadi laki-laki yang sesungguhnya. Bisa bedakan di mana posisi kalau jenazah perempuan, jenazah laki-laki. Tayamum tuh cuma dua, muka sama tangan, tidak ada kumur-kumur kaki, itu tak ada. Pergi umroh bang, di pesawat saya tengok banyak jamaah tuh tayamum pakai kaki. Saya bilang sama rasa nak nyelentok gitu, bu, nak sekali umur bu. Apalah, udah 40 tahun, 50 tahun, kenapa jah hidup ni kau tak belajar? Ilmu tuh bikin kita dekat sama Allah, ilmu tuh bikin kita takut sama Allah, bukan jadi sombong sama tengok orang lain yang bodoh. Kajian yang sering kita datang itu harusnya bikin kita mengatakan kepada diri kita, Rabbana zolamna anfusana. Ini nengok yang tak berjenggot langsung bilang neraka. Dia udah coba tumbuhkan, tak tumbuh-tumbuh. Beda ukuran celana, dah sinis matanya nengok. Satu jilbab, satu pakai niqab, sinis matanya. Sejak kapan ilmu itu bikin kita jadi ngerasa tinggi? Kalaulah ilmu yang kita dapat membuat kita mengatakan ana khairun minhu, maka kita sedang mewarisi sifat iblis. Itu yang dibilang iblis waktu disuruh sujud ke Adam. Apa aku tak mau sujud sama Adam? Kata iblis, kau ciptakan dia dari tanah, aku diciptakan dari api. Iblis lupa harga tanah naik terus. Apa ini kompleksnya kan bang? Mahal gak bang? Mahal. Korek api dari dulu segitu-gitu ya harganya. Tepuk sebelahnya, masuk itu barang. Ayo ikut saya. Ilmu harus membuat kita semakin takut kepada Allah. Ilmu itu harus membuat kita semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Ilmu yang kita miliki harus membuat kita semakin rendah hati. Itu ilmu yang benar. Itu ilmu yang benar. Oke? Sip? Kalau tadi sombong gimana? Mewarisi siapa dia? Nah, agak kenceng sedikit. Mewarisi siapa? Janganlah marah-marah. Dah. Dah. Belum. Biasa tuh kalau kajian tuh gak usah lama-lama katanya. Apa yang ketiga? Hajiyah. Harta udah kita bahas. Jabatan kita skip. Bikin pusing pala Batman ya. Ya kan? Itu udah tahu sama tahu kan? Ngeri-ngeri sedap barang nih. Kalau udah diajak merampok ini cepat sekali otaknya. Langsung connect. Ya. Ilmu. Ngaji sana, ngaji sini, kajian ini, kajian itu. Tambah ilmu, tambah sinis matanya nih orang. Yang sholat subuh berkunut dengan sholat subuh tak berkunut. Yang tidak sholat subuh, masih banyak yang tidak sholat subuh. Yang belum kenal Allah dengan yang sudah kenal Allah, lebih banyak yang tak kenal Allah. Yang kena riba, kena judi online, pinjaman online, narkoba, bunuh diri gara-gara di unfollow akunnya. Buka jilbab gara-gara tidak di follow back. Saya cerita padanya nih, tahu dah antum-antum nih. Akun game-nya kena hack, lompat ke laut, memang hilang masalahnya, sama dia hilang. Sereceh itu orang hari ini bunuh diri pak.
Kita perlu besarkan hati saudara kita. Kalau ada yang ngajak berkelahi, kalau ada yang ngajak berantem, kalau ada yang ngajak berdebat gara-gara masalah khilafiyah fikih, itu pasti ngajarkan juz 31. Tinggalkan yang ngajar-ngajarkan kayak gitu tuh. Jangan kita belajar sama orang-orang begitu. Yang benar dakwah itu ukhuwah, sinergi, kolaborasi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Mana Ustaz? Ngetes mic. Masih bangun enggak soalnya kalau sudah gini? Kalau ada yang ngajak berkelahi, ngajak berantem, ngajak tak teguran, saling tahdzir, itu pasti juz 31. Tinggalkan. Islam itu mengajarkan kita berukhuwah. Yuk ikut saya. Darah itu warisan. Darah itu warisan. Agama itu pilihan. Agama itu pilihan. Beda fikih, beda sudut pandang, bahkan beda agama, kita tetap saudara. Setuju tak? Setuju. Rasulullah itu dengan Abu Thalib beda agama tak? Beda akidah tak? Apakah Rasulullah mentahdzir Abu Thalib? Tak ada. Sabar sekali Rasulullah menghadapi Abu Sofyan. Tahu kan jahatnya Hindun sama beliau? Tahu enggak? Apa gara-gara fikih kita berkelahi? Masih sama-sama menghadap kiblat kok. Maka saya mau kasih tahu yang ngajak pecah belah itu pasti juz 31. Oke? Bapak berjenggot, oke. Tak berjenggot, oke. Ada hitam di sini, oke. Betul enggak? Tak ada hitam, cuman enggak? Masa diamplas ini ya? Teman saya di Afrika tuh bukan cuma keningnya yang darah itu warisan. Apa? Agama itu pilihan. Ada hukum fikih, ada sikap fikih. Umar bin Khattab dengan Ibnu Umar itu berbeda, padahal anak sama bapak. Ketemu Rasulullah dua-duanya. Kita ini tak ketemu Rasulullah, jauh sekali jaraknya, baru belajar 2 tahun. Semua orang dan neraka. Kau orang dalam ke? Dapat SK ke? Nyambung gak kira-kira dia yang saya sampaikan ya? Kalaupun tak ada ngangguk-ngangguk ya lah. Tujuan dakwah itu ukhuwah. Coba bilang. Tujuan dakwah itu ukhuwah. Kita beda logo, beda nama, beda kelompok, beda mungkin komunitas. Apa yang Allah bilang? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nih ada yang nanya, Ayaman izin bertanya, memang ada Al-Quran yang baru juz 31? Tolong ajarkan saya menghadapi orang yang begini nih. Hah? Biasa dah. Saya tiba-tiba ada yang kalau di TikTok lebih seram. Oi, Ustadz Bahlul, Ustadz bodoh gitu langsung itu. Saya begitu dapat saya sebut namanya langsung. Saya doakan Bang Fulan sehat, panjang umur, murah rezeki, dimuliakan Allah, diangkat derajat sama Allah, dikasih rezeki yang banyak, berkah berlimpah. Kau baik, aku baik, kau jahat, aku tetap baik. Allah. Kagem kata-kata dong hari ini kagem. Kau, yuk saya. Kau baik, aku baik. Kau baik, aku baik. Kau jahat, aku tetap baik. Kau jahat, aku tetap baik. Paham? Loh, ketawa kagem. Siapa yang ngajarkan itu? Allah. Di mana? Quran. Itulah pentingnya berilmu. Apa kata Allah di Quran? Idfa' billati hiya ahsan. Kalau ada yang jahat, balas dengan kebaikan. Kau berbuat baik sama orang yang baik sama kau, biasa. Kau baik sama orang yang jahat sama kau, itu siti mewah. Apa? Siti mewah. Di atasnya istimewa lagi. Loh, Nabi Muhammad bagaimana dengan penduduk Taif? Tahu kan? Apa cerita kita Islam yang tiap tahun tak paham-paham? Rasulullah tuh sakit hatinya. Manusia biasa, terluka. Gimana pamannya Hamzah dirobek jantungnya, dibunuh sama Hindun, sama Wahsy kan? Hindun otaknya kan? Istrinya Abu Sofyan. Begitu Fathu Makkah, apa yang diucapkan beliau? Siapa yang masuk rumahnya Abu Sofyan akan aman. Kalaulah saya di posisi Nabi saat itu, kalau nggak jadi tempoyak Abu Sofyan. Mumpung aku capat, lengitkan dia. Mumpung aku kepala SDM, mutasi ke Papua gitu. Tapi untung Nabi kita bukan kayak kita kelakuannya. Tak ada dendam. Saya kalau tak ada 3 cerita ini, sudah lama juga nyerang balik orang-orang. Taif, malaikat udah nunggu, pencet tombol ya,
jadi tapai itu penduduk Taif. Betul tak? Tahu tak cerita ini? Ingat kan? Siapa yang ngajarkan kita dendam-dendam sama orang tuh? Siapa yang ngajarkan kita benci-benci? Kau ngaku umat Nabi Muhammad, Nabi mana yang kau tiru? Apa ngangguk-ngangguk ni apa? Paham kak Gem? Saya ingat cerita Taif, nangis lagi, ya Allah, tak boleh aku balas dendam. Nabi aku tak begini. Apa kata Rasulullah? Jangan. Allah dah bolehkan dah Nabi Muhammad. Jangan. Aku ni datang bukan untuk memberikan azab. Aku datang untuk memberikan rahmat. Mereka tak paham. Mungkin nanti anak cucu mereka yang beriman pada Allah. Ya Allah, begitu Nabi kita tuh, begitu lembutnya hatinya memaafkan orang, padahal jelas-jelas jahat. Abu Sofyan dimaafkan sama Hindun, penduduk Taif dimaafkan. Itu yang buta tiap subuh disuapkan sama beliau, betul nggak? 3 cerita yang saya ceritakan ini. Yang buta disuapkan. Coba kalau kita, apa kata si buta tuh? Anak muda, jangan kau dekat-dekat sama Muhammad ya. Muhammad tuh tukang tipu, Muhammad tuh pembohong. Yang dibilang gitu, yang nyuapkan. Kalau kita lah tempel pakai sepok gitu, pang gitu. Kau nih buta, banyak bacot ini. Gitu kan nyaman tuh, mantap nggak kagum? Ya kan? Buta dia kan? Wah, banyak bacot bilang kita penipu, tempel pakai sekop, pang gitu. Tapi Nabi kita tak begitu. Kenapa gara-gara ngurus masjid berkelahi jadi tak teguran? Ganti ketua baper, pindah masjid lain. Ngomong apa saya ini? Begitu sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Nabi mana yang kau tiru? Nabi mana? Juz 31. Kalau saya tanya juz berapa baru. Emang kalau udah akhir bulan tuh biasanya lain yang ditanya, lain yang disebut, ya kan? Lain yang diomongkan, lain yang dikerjakan, ya kan? Letih dah bapak tuh nyarikan kerja untuk anaknya. Ngomong apa barusan? Harta, jabatan, ilmu yang terakhir. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jaga kita semua banget. Apa yang keempat? Amal soleh. Harta tak ada kena, tak sombong. Dapat jabatan tetap rendah hati, ya kan? Dapat ilmu tetap rendah hati. Sangkutnya di sini. Na'udzubillah min dzalik. Di mana bikin orang sombong? Amal soleh. Kau nih tak pernah duha, macam aku dong, 300 rakaat. Amazing. Kau nih tak pakai baju sunnah, terus baju apa aku nih? Baju makruh ke? Kenapa jadi amal soleh dibikin kita tambah sombong? Pak, tak mau noleh. Pak Haji, tak boleh. Haji Furoda, iya. Haji Furoda, malah mau noleh. Malu. Pak, tak mau noleh. Pak, tak mau noleh. Ya kan? Haji reguler, iya. Gitu ke maunya? Enggak kan? Apa? Haji senior. Ngomong ada di. Siapa yang ngomong tuh? Siapa yang ngomong? Saya mau kasih hadiah, benar? 100.000. Buat pergi haji. Masya Allah. Beda nih duit. Ada saya doakan nih duit ini. Ya, ayo coba. Haji senior, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan abang sehat, panjang umur, murah rezeki. Bisa pergi haji, bisa pergi umrah sebulan. Yang mengaminkan dapat juga doa yang sama. Mantap kan? Jadi kalau haji senior itu jalannya miring kali ya. Haji tahun berapa? Tahun 2000. Permisi, haji tahun 90-an lewat. Itu mungkin maksud haji senior itu ya. Kopi ada udah gini bang, gini haji senior bang. Haji senior, baru dengar saya ini. Sejauh ini yang paling jauh bang. Kenapa gara-gara amal soleh? Aku udah cium Hajar Aswad, Aku duluan, istri aku Hajar namanya kata dia. Apalah orang tuh sholat tidak ke masjid, nongkrong di warung kopi, neraka jahanam semua mereka tuh. Mak, jaga gak mulut tuh.
Semua masih skor sementara, boy. Paham? Maka tadi saya tanya, apalah alasan kita mau sombong di dunia ini? Harta, Korun tuh tenggelam sama harta-hartanya. Jabatan Fir'aun tuh kurang hebat apa? Bukan cuma buka judi slot, bukan cuma berjudi, bukan judi, ngaku Tuhan Fir'aun tuh. Jadi kakak-kakak kalau selama suaminya belum ngaku Tuhan, kakak masih bisa masuk surga. Jangan posting permasalahan keluargamu di sosial media. Ada yang sedang menunggu jandamu. Saya serius nih. Jangan ganjen, jangan gatal posting semua permasalahan nyindir suami di media sosial. Bawa ke kamar, kunci pintu, ngomong sama dia, bang saya tak suka kalau abang begini. Jangan pakai kode-kode, rambut gatal nih, kata suami, karu lah, kata dia. Enggak bang, di situ ada salon baru buka, bang. Jangan pakai kode bilang, bang bawa saya ke salon, gitu baru perempuan. Laki-laki ini bukan ahli IT, tak ngerti kode. Kau perempuan makan yang panas-panas enak nih, dibawakannya yang panas. Kau tahu bilang lah mau makan bakso bang. Oh betua, dengar dah. Dengar dah yang belakang tuh. Hah? Jangan pakai kode. Say what you want. Bang mau makan mie ayam, ada toko baru buka. Ayamnya ayam kalkun bang. Mangkoknya pakai baskom. Mantap nih bang, itu berendam dalam mie ya bang. Kayak kode-kode. Mana laki-laki itu ngerti, ya kan? Yang panas-panas enak nih bang, kata dia. Ya kan? Bawakan baskom isinya air mendidih, tak ada, gak mau. Jelas ya, say what you want. Terakhir, penutup. Amal soleh inilah yang bikin banyak orang terperangkap dalam neraka. Gara-gara merasa dirinya lebih baik, merasa lebih soleh, taat beragama. Hati-hati ya bang kakak. Hadiah. Apa hadiah tadi? Harta, jabatan, ilmu, dan amal soleh. Mudah-mudahan dengan nambah ilmu, nambah kajian, nambah rajin ke masjid, bolak-balik umroh, pergi haji, membuat kita tambah takut sama Allah. Setuju? Setuju tak? Mudah-mudahan dengan tambah ilmu, tambah kajian, banyak dah koleksi foto kita, Ustadz A, Ustadz B, Ustadz biru, Ustadz hitam, Ustadz, ya, tambah takut kita sama Allah, tambah cinta kita dengan sesama muslim, tambah kita bersemangat untuk menebus dosa di masa lalu. Kita pernah salah tapi pengen soleh. Coba bilang, kita pernah salah tapi pengen soleh. Setuju? Kalau nengok anak muda, terbayang di pikiran kita, Masya Allah anak muda nih masih muda udah dekat-dekat ke masjid. Aku udah mau sakaratul maut baru ke masjid. Kalau nengok ada orang tua, di otak kita, Masya Allah bapak-bapak nih lebih dulu beriman daripada saya. Asik gak kalau matanya kayak gitu? Asik gak? Ketemu sama anak muda kita bilang, ya Allah aku seumur ini masih tukang langgang, terpelanting, terpelongkeng, tersunjang di lembah maksiat. Ini anak muda baru 20 tahun dah rajin ke masjid. Ya Allah kalah aku sama anak muda ini. Begitu kita tengok ada orang tua masih rajin ke masjid, Masya Allah bapak ini lebih dulu beriman daripada saya. Jadi selalu yang kita lihat orang lain lebih baik daripada kita. Setuju gak? Sip? Mantap? Apa tujuan dakwah tadi? Apa buah dari ukhuwah? Sinergi, kolaborasi. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saya mau ngasih info, boleh? Besok insya Allah tanggal 15 September. Tanggal berapa? 15 September di Masjid Agung Batam. Ada program namanya Indonesia Bahagiakan Santri. Dari 146 kota perwakilan Masjid Kapal Munzalah, kota Batam dipilih untuk menjadi tuan rumah. Allahu Akbar. Masih ada waktu, Bang Teja. Mau dilanjutkan atau saya pindahkan ke kota lain? Siapa yang siap membersamai? Hadir ya. Dengan tenaga, dengan harta, dengan doa, dengan apa satu lagi? Wibawa. Ada yang punya wibawa sini kan? Orang punya nama, tahu tak? Orang punya muka, orang punya jabatan. Wibawa mau pakai untuk membesarkan agama Allah. Bikin tanda tangan kebijakan, himbauan, mari kita support. Abang yang punya bisnis, saya nyumbang dong mau bahagiakan santri, ngasih buah, saya ngasih minuman 2, saya ngasih voucher laundry, saya ngasih tiket
untuk umroh, ketemu di Jeddah, misalnya gitu. Tak paham Allah. Insya Allah ini di Batam ya bang ya. Mau diambil nggak nih? Insya Allah dapat. Hah? Soalnya ada kota yang minta Ayaman kalau Batam tidak siap pindahkan ke kota kami ya katanya. Mau lanjut nggak Batam nih? Ayo. Bismillah ya. Datang ya. Jangan jadi penikmat, jangan jadi penonton, ambil bagian. Allahu Akbar. Nih ya analogi terakhir. Abang kakak ayah bunda. Bayangkan semuanya lagi di tepi lapangan bola. Abang kakak pakai sepatu, pakai kaos kaki, pakai celana bola, pakai baju kaos bola, pemanasan lari di pinggir lapangan. Sudah siap-siap. Lari, push up, lari dan segala macam. Begitu peluit ditiup, prit, pertandingan dimulai. Kita udah siap dengan seragam, udah pemanasan, terus pelatihnya bilang, kau minggir, kau pemain cadangan aja. Apa rasanya? Apa rasanya? Sakit tak? Udah pakai seragam udah lengkap. Abang kakak, ayah bunda mohon maaf. Ada banyak orang di Batam ini. Tidak semuanya nanti dipilih Allah untuk jadi pejuang dan pemain utama dalam dakwah. Ada yang jadi tukang nyinyir, ada yang jadi tukang fitnah, ada yang menghasut, ada yang jadi tukang gembos, tapi ada yang jadi pemain utama. Semoga yang dalam ruangan ini, di tempat ini, yang menonton, ditakdirkan Allah menjadi pemain utama dalam dakwah. Dengan apa kita bantu? Dengan harta, dengan tenaga, dengan doa, dengan wibawa. Ayo abang kakak ambil bagian. Penutup, saya mau ngasih tahu, Allah apa? Allah tidak perlu kita. Kita yang perlu Allah. Anak yatim, penghafal Quran, santri-santri, tidak perlu kita. Kita yang perlu mereka, supaya mereka bersaksi di hadapan Allah untuk mengantarkan kita ke surganya Allah. Tepuk sebelahnya pelan-pelan ya. Jangan sok dibutuhkan, jangan sok diperlukan. Allah tak perlu kita, kita yang perlu Allah. Salaman, bilang semoga Allah izinkan dan kita masih hidup di tanggal 15 itu. Ada yang siap membersamai? Dengan apa membersamai? 4 tadi saya bilang. 1, 2, 3, yang keempat, sip. Jadi Batam nih. Lanjut. Insya Allah ya. Saya tunggu, saya doakan semoga Allah kasih kemudahan. Kita semua jadi pemain utama, tidak jadi pemain cadangan. Dipakai di badan kita sama Allah, dipakai di tenaga kita sama Allah, dipakai di mata kita, mulut kita, tangan kita untuk membesarkan agama Allah. Semoga Allah tidak jadikan kita patung, tidak jadikan kita batu, tidak sia-sia kita hidup di dunia ini. Semoga Allah pakai badan kita, pakai mobil kita, pakai harta kita. Kita nawarkan diri, pakai mobil saya, pakai duit saya nih, pakai untuk membesarkan agama Allah. Semoga Allah izinkan Allah pakai harta kita, pakai tenaga kita, pakai doa kita, pakai juga wibawa kita untuk membesarkan agama Allah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak ada alasan untuk tidak bantu agama Allah, maka kita yang perlu Allah. Kita yang perlu anak yatim penghafal Quran. Kita yang perlu doa dari kiai-kiai itu. Kita yang perlu doa dari santri-santri itu. Mereka ada tak ada kita tetap dijamin hidupnya sama Allah. Sip? Turun ya. Ambil bagian ya. Ada yang nanti mengut sampah, ada yang bagikan buah, ada yang bagian berdoa, ada yang masak-masak. Turunlah dengan apa yang abang kakak mampu dan abang kakak bisa. Ada yang nanti mungkin anak-anak motor, mungkin bang Teja konvoy, 1 motor 1 anak yatim, 1 motor 1 penghafal Quran. Jalan touring gitu sampai Aceh misalnya gitu kan. Oh kejauhan. Terlalu semangat kan, kami semangat bang, kata dia, bawa anak yatim. Kita udah selesai acara dia baru balik kan. Jangan juga ya, sedang-sedang lah ya, sampai Barelang lah gitu ya. Touring, habis itu makan-makan, muliakan mereka, bahagiakan hatinya, ketemu sama santri. Siapa tahu abang kakak nanti di akhirat dia yang bela kita di hadapan Allah. Oke? Bismillah ya, semangat ya. Ayah-ayah jangan jadi orang tua ya, jadi anak muda ya, semangat, turun ke lapangan, gunakan tenaga, harta, doa, wibawanya untuk membesarkan agama Allah. Kita berdoa abang kakak, Allah. Kita berdoa abang kakak, semoga Allah mudahkan
Allah lancarkan, Allah ridhoi acara kita Indonesia Bahagiakan Santri di beberapa kota di Indonesia, termasuk khusus di Batam ini, karena saya sedang di Batam. Saya berdoa minta sama Allah semoga Allah turunkan pertolongan terbaik, Allah kirimkan orang-orang baik yang mau membersamai, karena Allah maha baik, pasti mendatangkan takdir terbaik. Ala hadhihi as-salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Tancapkan di dalam hati, Allah tidak perlu saya. Apa? Allah tidak perlu saya. Allah tidak perlu harta saya. Allah tidak perlu. Allah tak perlu tenaga saya. Sayalah yang perlu Allah. Kitalah yang perlu Allah. Kita SPA. SSK. Semua perlu Allah. Salaman sama-sama pikir yang bilang, Pak, saudaraku, kita yang perlu Allah. Allah tak perlu kita. Semangat Pak. Semangat Pak. Semoga kita istiqomah dan husnul khotimah dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong panitia di foto muka-muka ini. Pas nanti IBS tak datang, kasih lingkaran garis kepalanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, mumpung ada Pak. Mana multimedia? Kita takbir ya. Ya Allah, saksikan mereka yang udah berjanji-janji nih Allah. Saksikan mereka yang udah takbir nih Allah. Ya sehatkan ya Allah. Kasih kesempatan kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak ya Allah. Yang halal, yang berkah, yang bermanfaat ya Allah. Yang banyak, yang halal, yang berkah ya Allah. Tanpa bermaksud kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pakailah tubuh kami ya Allah. Pakai badan kami ya Allah. Pakailah tenaga kami ya Allah. Ini yang kami mampu persembahkan untuk Engkau ya Allah. Pakai badan kami ya Allah. Pakai tenaga kami ya Allah. Pakai motor kami ya Allah. Pakai mobil kami ya Allah. Pakai uang kami ya Allah, untuk bisa berjuang di jalan-Mu ya Allah. Gunakan harta kami ya Allah. Gunakan wibawa kami ya Allah. Gunakan nama besar kami ya Allah untuk ada di jalan-Mu. Istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Istiqomahkan kami dalam ketaatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kami sadar sesadar-sadarnya kami yang perlu Engkau ya Allah. Kami yang perlu Engkau ya Allah. Kami yang perlu Engkau ya Allah. Pakailah badan kami ya Allah. Pakailah tubuh kami ya Allah. Pakai tenaga kami ya Allah. Mungkin uang kami terbatas saat ini, rezeki kami masih sedikit, tapi tenaga kami masih ada ya Allah. Pakai tenaga kami ya Allah. Pakai tenaga kami ya Allah. Pakai mulut kami ya Allah. Pakai tubuh kami ya Allah, agar bisa menembus semua dosa-dosa kami di masa lalu. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Arhamar Rahimin, irhamna, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, sayangi kami ya Allah. Kasih kesempatan kami bertaubat ya Allah. Kasih kesempatan kami memperbaiki diri ya Allah. Kasih kesempatan kami ya Allah untuk menebus dosa-dosa kami di masa lalu. Banyak dosa kami ya Allah, ampunkan ya Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa mulut, dosa kaki, dosa hati kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Di sisa-sisa hidup kami ya Allah, izinkan kami menebus dosa di masa lalu ya Allah. Izinkan kami bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguhnya ya Allah. Pakai badan kami ya Allah. Pakai tenaga kami ya Allah. Pakailah tubuh kami ya Allah. Jangan jadikan kami pemain cadangan dalam dakwah ini ya Allah. Jangan Kau simpan kami di tempat yang tak terpakai ya Allah. Ya Allah, pakai tenaga kami ya Allah. Pakai harta kami ya Allah. Pakai wibawa kami ya Allah, untuk jadi bagian dalam membesarkan dakwah-Mu. Ada di barisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai akhir hayat ya Allah. Jaga anak cucu keturunan kami ya Allah. Jaga keluarga kami ya Allah. Jaga pasangan kami ya Allah. Jaga orang tua kami ya Allah. Guru-guru kami, orang-orang yang punya hak atas diri kami. Lindungi negeri kami ini ya Allah. Jaga Indonesia ini ya Allah. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Ya Arhamar Rahimina irhamna. Ashghili zalimin bizalimin ya Allah. Ashghili zalimin bizalimin ya Allah. Ashghili zalimin bizalimin ya Allah. Wa akhrijna min bainihim salimin. 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 Ya Allah, turunkan pertolongan-Mu ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu ya Allah. Turunkan pertolongan-Mu ya Allah. Nasr minallah wa fathun qarib. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami mohon kepada Engkau yang maha kuat, tunjukkan kemahakuatan-Mu ya Allah. Tolong agama ini ya Allah. Lindungi ulama-ulama kami ya Allah. Lindungi orang-orang yang ikhlas ya Allah. Lindungi orang-orang yang memperjuangkan kebenaran ya Allah. Hancurkan kezaliman ya Allah. Hancurkan kezaliman itu ya Allah. Capek kami melihatnya ya Allah. Buat sudah ya Allah. Jagalah kejujuran kami ya Allah.
Lindungi anak cucu kami agar tetap bisa bangga ya Allah. Jaga ya Allah. Cepat hancurkan orang zalim itu ya Allah. Kami sudah bosan lihatnya ya Allah. Tunjukkan kemahakuasaan-Mu ya Allah. Satukan hati orang beriman ya Allah. Satukan hati orang beriman ya Allah. Satukan hati kami ya Allah. Berjalin ukhuwah di antara kami ya Allah. Satukan kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Sayangi kami ya Allah. Kami tahu kami banyak salah, banyak dosa, banyak aib. Jangan Kau siksa kami karena dosa dan maksiat kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburan orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburan mama kami ya Allah. Lapangkan kuburan ayah kami ya Allah. Jangan Kau siksa mereka di kuburan karena dosa dan maksiat kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir bismillahirrahmanirrahim tawakkalna 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jaga istri kami ya Allah, jaga suami kami ya Allah, jaga pasangan kami ya Allah, jaga anak cucu keturunan kami ya Allah. Jangan sampai bermaksiat kepadamu ya Allah. Lindungi dan berikan kami anak keturunan soleh-solehah ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal untuk kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal ya Allah untuk kami ya Allah. Bukakan pintu-pintu rezeki yang halal untuk kami ya Allah. Minta kepadamu ya Allah, kami mohon dengan sangat ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Abang kakak ayah bunda yang ada di Batam, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Pasti ada salah kata saya, tutur kata saya kurang berkenan. Berkenankah abang kakak yang di Batam memaafkan saya? Terima kasih banyak abang kakak. Saya mencintai antum semuanya karena Allah. Semoga kita dikumpulkan di surganya Allah. Terima kasih banyak. Mohon doanya untuk saya, untuk istri saya, Bunda Uum, anak-anak saya 4F, dan kami sekeluarga, mama saya, ibu saya, dan semua kegiatan-kegiatan kebaikan kita. Semoga Allah lindungi kita, jaga kita, dan istiqomahkan kita sampai nyampe. Abang kakak kita semuanya saudara ya. Kita bersaudara, saudara sampai surga. Saudara sampai Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih banyak menangkap burung puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,